Hai para penyita data science, selamat berjumpa dengan saya, Dr. Yasin Novariakunang STMKOM, selaku dosen pengampu atau instruktur pada mata kuliah data science. Seperti yang kita ketahui, perkembangan Big Data hari ini telah melahirkan cabang keilmuan yang khusus mempelajari mengenai natur, karakter, dan kegunaan data yang dikenal dengan istilah data science atau ilmu data. Nah, pada mata kuliah ini akan memperkenalkan bidang ilmu data science secara garis besar dan contoh-contoh penggunaannya pada kasus yang umum ditemukan. Dalam mata kuliah ini, kita akan mempelajari konsep data science yang menggabungkan teori matematika, statistik, dan ilmu komputer dengan tujuan untuk menganalisis data, baik dari data yang berskala kecil maupun data skala besar. Nah, kita juga akan mengaplikasikan algoritma untuk tujuan menggali data. Jadi dari sini kita bisa dapatkan pola data, bisa juga memprediksi data secara akurat yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk mengambil keputusan dengan bantuan sistem cerdas, algoritma sistem cerdas, dan algoritma machine learning atau pembelajaran mesin. Secara garis besar, materi pembelajaran dari mata kuliah data science ini, kita akan diperkenalkan konsep data science, teori, teknik, tools, dan aplikasi yang bisa digunakan, teknik pengumpulan dan eksplorasi data, bagaimana pemrosesan data tabular, fiturisasi dan statistik, kemudian juga eh, bahasa natural dan data tidak terstruktur, dan kalian akan diperkenalkan metode supervised learning, ya. Jadi algoritma supervised learning, baik itu KNN, naive Bayes, kemudian linear dan logistik regresi, tree dan forest, kemudian juga eh, model algoritma unsupervised learning. Jadi antara lain algoritma Kamin, DBSCAN, dan faktorisasi matrik. Nah, eh, selanjutnya, kalian juga akan diperkenalkan dengan algoritma deep learning untuk pengenalan image dan teks, ya, dan bagaimana memvisualisasikan data secara interaktif, processing graph dan analisis network. Nah, di sela-sela pembelajaran, kalian juga diharapkan bisa mengimplementasikan algoritma data science dengan mengembangkan eh, project project-project yang bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, di awal secara detail materi dan tahapan pembelajaran bisa dilihat pada RPS mata kuliah. Nah, pada pertemuan awal ini kita akan bahas mengenai pengenalan konsep data science, teori, tools, dan aplikasi yang bisa digunakan. Nah, ilmu data science sendiri itu dimulai dengan pengembangan eh, konsep data untuk analisis. Jadi, pengembangan konsep data analisis ini telah berkembang pesat sebelumnya. Jadi, mulai dari di tahun 35, Fisher mengembangkan teori ANOVA. Jadi, dia dengan penelitiannya, beliau bisa memperlihatkan korelasi sebab akibat antara perokok dan kanker, ya. Nah, jadi di papernya dia membuktikan dengan data yang ada bisa memperlihatkan korelasi. Kemudian di Denning di tahun 39 dia mengemukakan teori quality control dengan teknik statistik. Di tahun 58 Lund mengenalkan konsep business intelligence, ya, teknik business intelligence dengan teknik information retrieval dari teks maupun data untuk menghasilkan keputusan bisnis. Nah, dari sini terus berkembang di tahun 77 teori exploratory data analysis, kemudian di tahun 89 Howard dia mengenalkan konsep bisnis intelligence modern. Nah, ini makin mempermudah atau memperkuat bagaimana data bisa menghasilkan keputusan. Di tahun 96,
mulai kelahiran Google. Jadi mulai mesin pencari yang sampai saat ini masih terus berjaya. Nah, di tahun 97 ini Tom Mitchell mengeluarkan buku Machine Learning yang sampai saat ini masih menjadi bestseller. Kemudian selanjutnya dikenalkan oleh Jim Gray 4 paradigma untuk konsep data science, kemudian dan terus berkembang sampai di puncaknya di tahun 2010 ini buku Data Deluxe di tahun 2010 dia menulis buku Exponential Growth in Data Volume. Jadi bagaimana data itu terus bertambah dan berpotensi untuk dianalisis untuk menghasilkan keputusan. Nah, studi yang memperlihatkan data itu bisa mengakibatkan semua menjadi lebih jelas itu diperlihatkan oleh Ansel Keys. Jadi dia melakukan studi longitudinal epidemiologis di 7 negara yang beliau melakukan penelitian antara tingkat resiko serangan jantung dan stroke di 7 negara berdasarkan populasi, tingkat individu, usia, dan lain-lain. Kemudian dari hasilnya memperlihatkan ditemukan secara konsisten di berbagai budaya di 7 negara tersebut yang memperlihatkan bagaimana analisis data bisa digunakan untuk memperjelas korelasi. Nah, di sini ilmu data science itu sangat-sangat menarik untuk dieksplorasi. Nah, penelitian lain itu memperlihatkan apa yang menarik sih dari data science. Sebagai contoh di sini, data science bisa digunakan untuk menganalisis pola Google Flu 2 minggu ke depan dengan menggunakan chain data capture. Jadi pertumbuhan data dan bisa dilihat pola serangan Google Flu. Kemudian juga data science bisa digunakan untuk memprediksi dari data historis arah penyebaran virus Ebola di negara mana saja yang kira-kira potensi virus Ebola makin tinggi penyebarannya. Di bidang lain selain di bidang kesehatan memperlihatkan data science juga memperlihatkan kemajuan yang signifikan pada saat dimanfaatkan untuk data pemilih. Jadi ini terjadi di tahun 2012. Jadi yang dengan teknik data science itu bisa memprediksi kemenangan Presiden Obama di 50 provinsi. Jadi data science digunakan sebagai salah satu cara kampanye Mr. Obama dengan tujuan membantu mengamankan pencalonan beliau menjadi presiden. Jadi beliau merekrut tim ilmuwan yang bertugas menganalisis perilaku pemilih untuk membangun basis data yang luar biasa. Dengan cara ini memungkinkan kampanye dari Mr. Obama menjadi lebih efektif. Beliau tim bisa mengubah sifat pemilih. Jadi beliau menyasar ke pemilih muda dan pemilih yang kulit berwarna. Dan dengan data science mereka dapat memotret loyalitas pemilih yang kemungkinan bisa berpindah. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Pada malam pemilihan, mereka bisa mendorong pemilih yang sebelumnya tidak pernah tahu akan ada di beberapa provinsi seperti Wisconsin, Country, dan Florida itu bisa menjadi pemilih loyal. Kemudian kedahsyatan dari data itu juga bisa dilihat dari bagaimana PageRank menjadi atau ranking suatu halaman website menjadi algoritma kunci yang memberikan skor penting ke node ya seperti yang dijalankan oleh Google. Nah, dengan PageRank ini tadi bisa dapat ditunjukkan perilaku rumit dari suatu halaman. Jadi dalam pengaturan pencarian web Google, simpul grafik dari halaman web itu memperlihatkan bagaimana pentingnya suatu halaman web berdasarkan interkoneksinya dalam grafik web. Jika dilihat di gambar,
Halaman B itu memiliki nilai PageRank paling tinggi terkait interkoneksi antara halaman web B, C, A, dan lainnya. Nah, eh, dari halaman PageRank ini itu menjadi isu yang menarik. Nah, potensi lain itu adalah potensi data science juga didukung oleh jumlah situs yang mencapai 50 miliar situs. Sebagai contoh, Google Server Farm itu diperkirakan memiliki sekitar 2 juta mesin yang tersebar di seluruh dunia. Dengan kemampuan tadi, ditunjang juga oleh jutaan server data center. Nah, contoh lain itu adalah kekuatan sponsorship untuk data analitik. Sebagai contoh, di sini pendapatan Google itu sekitar 50 miliar per tahun dari pemasaran. 97% dari pendapatan perusahaan itu berasal dari iklan. Nah, sebagian besar pendapatan itu didapatkan dari pencarian bersponsor. Mereka menggunakan konsep lelang yang menawarkan kompetisi bagi pemasar yang mencoba menangkan akses ke konsumen. Dengan kata lain, persaingan untuk model konsumen kemungkinan lewat iklan menjadi eh, mempermudah tawaran yang tepat untuk barang tersebut. Jadi sebagai clue ada sekitar 30 miliar permintaan pencarian per bulan, bisa dibayangkan ya. Jadi ada sekitar 1 triliun histori tersedia di penyedia layanan pencarian. Nah, data ini bisa dianalisis untuk penggunaan iklan. Nah, sebagai gambaran, biasanya para pencari penyedia jasa layanan pencarian itu akan meranking berdasarkan keyword historinya. Dari ranking tersebut bisa dikelompokkan iklan yang tepat pada saat dilakukan pencarian oleh user. Nah, sebagai gambaran di sini, ini adalah sistem penargetan perilaku punyanya Google, ya. Jadi eh, penargetan perilaku ini akan menjadi penting secara ekonomis, ya. Jadi eh, di sini ada konsep digital marketing, ya. Ada Google AdWords dan AdSense yang meskipun mirip, tapi sebenarnya berbeda. Nah, di Google, di sini fokus bergerak dalam periklanan, ya. Jadi AdWords atau Ads itu lebih identik dengan advertise atau pemasangan iklan, sedangkan AdSense itu identik dengan publisher. Apa bedanya? Publisher di sini merupakan orang yang berkontribusi di Google lewat platform seperti blog, WordPress, dan lain-lain. Nah, jadi intinya Google AdWords merupakan fitur yang dimiliki Google untuk memasang iklan di hasil pencarian dengan kata kunci yang relevan dengan bisnis tertentu. Ketika ada label iklan, maka eh, ya kata kunci di Google itu akan menggunakan Google AdWords. Eh, nah, Google AdWords ini sangat penting untuk para marketer untuk mengembangkan bisnis online. Sedangkan Google AdSense itu merupakan fitur dari Google yang membuat kita bisa memasang iklan di dalam halaman website. Dalam artian lain, Google AdSense ini bisa bekerja sama dengan pemilik website untuk memasangkan iklan di dalam website tersebut. Nah, dengan mekanisme seperti ini, wajar jika Google bisa memanfaatkan histori data pencarian untuk meraih keuntungan. Nah, contoh lain ini ada beberapa contoh kasus bagaimana dengan data sains bisa membuat suatu menjadi lebih jelas. Contohnya, penelitian yang memanfaatkan data untuk pemodelan epidemiologi dari data social network dynamic. Nah, ini hasilnya bisa digunakan dengan konsep data science. Oke, di sisi lain, eh, teknik
big data atau big data source itu tersedia dengan berbagai eh, tantangan ya, mulai dari klik, iklan, server dan lain-lain. Itu dilakukan secara online. Kemudian yang menjadi potensi dari big data source itu adalah sosial media, baik itu Facebook, YouTube, Twitter, ya, dan lain-lain. Nah, sebagai penyupport dari sumber dari big data itu adalah eh, penemuan Internet of Things di mana mengoneksikan machine to machine. Nah, dari berbagai perangkat IoT tadi itu mengenerate data dengan skala besar dan itu bisa diolah dengan konsep data science untuk analisis. Nah, eh, data source juga yang sangat besar juga berpotensi untuk digunakan untuk analisis itu adalah data kesehatan. Jadi data kesehatan siapapun itu punya histori ya. Nah ini paling banyak digunakan untuk scientific computing di bidang kesehatan. Oke, di sisi lain itu ada grab data ya. Jadi bagaimana data itu bisa membuat jejaring ya, jejaring contohnya data sosial network, data komunikasi, jaringan komputer, citasi, kolaborasi, relasi dan lain-lain yang bisa dimodelkan dan bisa dianalisis nantinya untuk menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat. Misalnya untuk analisis eh, apa author penulis ya, misalnya atau juga untuk analisis hoax dan lain-lain. Oke, apa yang bisa kita lakukan dengan data tadi? Dengan berbagai sumber data yang crowd ya, dengan data physical modeling, data yang didapatkan dari sensor, data yang sudah diolah, itu bisa menghasilkan berbagai informasi penting. Misal untuk sensor bencana alam atau bisa pemetaan suatu daerah ya atau bisa untuk mentris dan lain-lain. Jadi eh, dari berbagai sumber data tadi itu bisa diolah untuk menghasilkan keputusan yang signifikan. Nah, itu tadi sebagai perkenalan awal tentang konsep data science dan konsep data dan pemanfaatannya di di data science. Nah, kita akan bertemu lagi untuk membahas apa sih itu data science. Oke, terima kasih.